Nah, sekarang kita lanjutkan Sino Korea yang nomor 10 ya. Nomor 10 ini Sino Korea digunakan untuk tingkat atau lantai. Misalkan lantai 1 gitu ya. 1 itu il, jadi il ceng. Ceng ini satuan untuk lantai. Nah, misalkan kita kan sering belajar di lantai 7 ya. Kalau ada proses belajar mengajar waktu tatap muka dulu. Nah, misalkan kita kan lantai 7. Nah, 7 itu cil, jadi cil cang gitu. Terus saya biasanya menanyakan lantai berapakah, atau kalian biasanya nanya ke Sam lantai berapakah? Kita biasa di lantai 7 kan. Jadi untuk pertanyaannya bagaimana? Berarti 몇층 입니까? 7층입니다. 몇층이에요? 7층이에요. Kayak gitu. Nah, sekarang nih contohnya yang lebih luas lagi nih. Misalkan menanyakan rumah ya. Yang tadi saya menjelaskan itu nomor rumah kan sudah. Nah, ini menanyakan nomor dan lantai rumah. Nah, kalau rumah Indonesia biasanya kan mentok lantai 3 ya. Kita capek nggak ada lift. Jadi maksimal lah lantai 2 gitu. Misalkan menanyakan rumahnya nomor berapa, lantai berapa, kan gitu. Misalkan nomornya rumah itu nomor 70, lantainya lantai 2. Untuk pertanyaan kedua-duanya ini bagaimana? Nah, 70 ini kan 10-nya sip. Kalau 70 berarti cil sip. Nah, 2 itu i. Gitu ya. Jadi menanyakan kedua-duanya, pertanyaannya dalam bahasa Korea bagaimana? Yaitu jipi 몇 번, 몇 층입니까? rumahnya apa? Lantai berapakah? 집이 몇 번, 몇 층이에요? rumahnya nomor berapa dan lantai berapa. Nah, ini sudah ada jawabannya. Berarti nomor 70 berarti 70번 2층. Jadi nomor 70 lantai 2 kayak gitu. Tapi berbeda dengan menanyakan apartemen. Nah, di Korea itu kebanyakan rumahnya apartemen, gimana menanyakan apartemen itu lantai berapa. Tapi kalau apartemen itu bukan nomor tapi kamar. Kamar dalam bahasa Koreanya itu ho gitu ya. Nah, dulu waktu saya tinggal di Korea lama itu juga bingung. Kalau di Indonesia apartemen itu letaknya kan di pusat kota, tapi kalau di Korea apartemen itu justru letaknya yang di dekat bukit-bukit gitu. Kalau kita dekat bukit itu kan villa, ya kan? Kalau di Korea villa itu justru letaknya di pusat kota. Jadi kebalikan dari kita kayak gitu ya. Jadi kalau apartemen letaknya dekat-dekat bukit, jauh dari perkotaan ya, hampir ke desa gitu. Tapi kalau di Indonesia apartemen itu kan di pusat kota. Sedangkan untuk villa kalau di Indonesia kan letaknya juga di pinggiran gitu ya, dekatnya bukit atau apa daerah pokoknya sepi-sepi gitu. Tapi justru kalau di kota Korea villa itu letaknya di pusat kota. Itu yang sepengetahuan saya tinggal di sana. Nah, untuk menanyakan apartemen itu bagaimana? Misalkan contohnya ini, apartemennya lantai 4. 4 itu sa, tingkat lantai itu ceng, jadi sajeng. Kamar, nah kamar itu ho ya. Kalau di Korea itu untuk kamarnya disesuaikan dengan tingkatnya. Misalkan di sini lantainya lantai 4, berarti nomornya 401, 402, 403 dan seterusnya. Sekarang contohnya misalkan lantai 4, kamarnya 402. Jadi 4 itu sajeng, lantai 4 sajeng. 402, nah kalian ingat ya, 100 itu kan back. Jadi kalau 400 itu sabek. Ya, di sini sabek. 2 itu i. Jadi sabek iho kayak gitu. Pertanyaannya bagaimana? Ya, apa tega? 몇층, 몇 호입니까? Nah, apartemennya lantai berapa, kamar berapakah? apa tega 몇층 몇 호예요? Karena di sini vokal jadi yeyo. Nah, kalau misalkan dijawab seperti ini, lantai kamar nomor 402, lantai 4. Jadi jawabannya seperti ini. apa tega 몇층 몇 호입니까? Jadi 4층 402호. Jadi lantai 4, kamar 402. Jelas ya?
Kita lanjutkan lagi dengan Sino Korea yang terakhir.